أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Iya, jadi ikhwan yang pertama mungkin perlu ditegaskan dulu. Sujud sahwi itu berhubungan dengan bab rukun sholat. Ya. Rukun sholat. Jadi kalau bicara tentang rukun sholat itu, kalau satu rukun itu tidak dilakukan, sholatnya tidak sah. Contoh, salah satu rukun sholat itu kan takbiratul ihram. Sholat tidak takbiratul ihram, tidak sah sholat tidak. Atau rukun sholat itu adalah membaca Al-Fatihah. Kalau kita tidak membaca Al-Fatihah, ya tidak sah sholatnya. Bahkan kalau mungkin sering saya ulang-ulang dalam bab Al-Fatihah ini, ulama di kalangan mazhab Imam Syafi'i itu begitu amat sangat kritis ya. Sampai menyebutkan Al-Fatihah itu kan jumlah tasjidnya ada 14 kali tasjid. Ulang aja satu tasjid, maka Al-Fatihahnya nggak sah dan sholatnya nggak sah. Sampai seperti itu. Nah, oleh karenanya bila mana rukun itu tidak dilakukan, tidak sah sholatnya. Bila mana lupa, maka harus diganti dengan sujud sahwi. Pertanyaannya kemudian, apakah kunut itu, apalagi kalau dikhususkan dengan subuh, apakah dia rukun sholat subuh atau bukan? Secara umum ulama 4 mazhab, bahkan Imam Syafi'i yang menganjurkan, beliau tidak pernah mengatakan kalau kunut itu bagian dari rukun sholat. Sehingga secara umum, kalaupun seandainya imam yang terbiasa kunut lupa tidak kunut, tidak perlu sujud sahwi. Atau umpamanya yang sholat berjamaah biasanya kunut, tiba-tiba imamnya nggak kunut, lalu maksain sujud sahwi sendiri, nggak bisa seperti itu. Atau ada pula umpamanya yang terbiasa kunut, melihat oh ini imamnya ini nggak pernah kunut nih, akhirnya sengaja dimasbukin gitu ya. Jadi dia ditelatin sholatnya biar nanti kekurangan rakaatnya dia bisa menyempurnakan sendiri dan dia bisa kunut sendiri. Nah, kalau seperti itu, ini mohon maaf keliru seperti itu ya. Karena kalau berbicara tentang mohon maaf masalah kunut, yang pertama kan kunut itu bukan babnya rukun sholat bukan kunut. Dan yang kedua, keutamaan mendapatkan takbiratul ihram bersama imam itu luar biasa keutamaan. Terkait bab kunut subuh, ini bab masuknya ke ranah ikhtilaf. Imam Syafi'i mengatakan wa yustahabu, dianjurkan. Sementara ulama yang lain mengatakan tidak dianjurkan, gitu ya. Sehingga mohon maaf bahasanya, meninggalkan sholat berjamaah hanya karena perkara yang sifatnya furu'iyah itu tidak baik ya. Meninggalkan sholat berjamaah apalagi disengajakan untuk masbuk itu tidak baik, karena yang paling utama itu dapatkan takbiratul ihramnya imam sampai dengan selesai. Tidak mesti kemudian kita mengedepankan dengan ingin mendapatkan kunutnya. Jadi intinya, kalau seandainya kita terbiasa kunut, mendapati imamnya nggak kunut, ya nggak apa-apa, kita legowo saja. Toh Imam Syafi'i pun tidak pernah menyatakan siapa yang tidak kunut sholat subuhnya nggak sah, nggak ada seperti itu. Atau sebaliknya, kalaupun seandainya kita tidak terbiasa kunut dan ternyata imamnya kunut, ikuti saja nggak apa-apa. Karena ulama-ulama yang tidak ngajarin kunut juga nggak pernah mengatakan kalau yang tidak kunut dan kunut lalu kemudian dianggap sholatnya tidak sah. Fleksibel saja, karena sesungguhnya kalau babnya kunut ini ranahnya ikhtilaf. Bukan kita berbicara siapa yang hak, siapa yang batil, bukan. Tapi kita berbicaranya bahasanya ini adalah pendapat-pendapat yang memang para ulama ada. Jadi intinya tidak perlu kemudian sujud sahwi ya, apalagi misahin sholat sendiri hanya karena bab kunut ini ya. Dan sebenarnya bukan masalah kunut saja ya. Saya contoh, baca bismillah itu ketika sholat dikerasin atau disirkan, itu kan babnya ikhtilaf. Atau ketika selesai dari ruku, sami Allahu liman hamidah, apakah tangannya diirsalkan, dilepaskan gini, atau tangannya seperti ini gitu ya. Kalau Syekh bin Baz dilepaskan gini, Syekh
Al-Albani seperti ini. Itu ada perbedaan pandangan. Wallahu a'lam. Jadi seperti itu ya. Kunut itu tidak bagian jadi rukun. Kalaupun ternyata imamnya tidak kunut atau lupa tidak kunut, maka tidak perlu adanya sujud sahwi. Wallahu a'lam.